Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai matriks. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar pembelajaran kita berjalan lancar. Ibu minta tolong kepada adik-adik satu orang pimpin kita dalam doa. Silakan dulu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar kita pada pagi ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Sob Adik Nurul yang telah membawa doa. Baik, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Bagus. Nah, sekarang sebelum hari ini kita akan belajar mengenai matriks dan ada beberapa game yang akan kita mainkan. Baiklah anak-anak, sebelum masuk ke materi utama, kita akan melakukan permainan sedikit dulu agar suasana menjadi lebih segar. Nah, teman-teman bisa tolong perhatikan di papan. Di sini ada tabel. Adik-adik perhatikan ya, yang mendatar ke sana itu kita sebut baris dan yang tegak lurus ke bawah kita sebut kolom. Sudah paham? Yang mendatar ke sana kita sebut baris, yang tegak ke bawah kita sebut kolom. Nah, coba sebutkan nama siapa yang berada di baris kedua kolom ke-1? Fitri. Baris kedua, baris kedua, kolom satu. Baris keduanya Fitri, kolom ke-1-nya. Baris kedua itu konsep hari ini. Nah, ayo kita turun. Hari ini kenapa? Bisa kan tadi kan sebelah yang mendatar ke sana itu baris yang tegak lurus ke bawah itu kolom. Nah, pertanyaan ibu, nama siapa yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. Paham? Coba sekali lagi. Nama siapa yang terletak pada baris kedua kolom kedua? Nurul. Pintar banget. Fitri. Nurul. Ada belum paham belum? Belum. Bagian mana yang belum paham? Semuanya. Oke, baik ibu akan jelaskan ulang. Jadi susunan yang rapi seperti inilah yang disebut matriks. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu matriks. Yang akan kita bahas adalah operasi matriks. Mulai dari pengertian, jenis-jenis, sampai cara penjumlahan dan pengulangannya. Adik-adik ketahui bahwa matriks itu bukan hanya teori di buku saja. Dalam kehidupan sehari-hari, matriks juga dipakai untuk menyusun data, penjualan, membuat gambar di komputer, filter media sosial, grafik permainan, sampai mengirim pesan rahasia. Nah, hari ini kita akan belajar sambil bermain, supaya lebih mudah dipahami. Nah, sebelum kita mulai permainannya, saya ingin adik-adik membentuk kelompok. Nah, karena di sini adik-adik ada 4 orang, jadi cukup membentuk kelompok. Silakan bentuk kelompoknya. Bisa. Kelompok 1 mau diberikan nama apa? Mawar. Terus masing-masing kelompok 1 mawar. Ini kelompok lagi. Enggak, kasih contohnya. Oke, kelompok kita itu sama masing-masing dia. Ibu pernah apa aja? Terus ada kan? Ya, ini Pak dari kelompok sama. Ibu boleh kita terus. Itu. Oh, ini. Boleh. Itu ada. Masih. Ya. Oke. Sebelum kita mulai ke dalam permainannya, sebelumnya ibu akan membahas mengenai matriks dulu. Oke, supaya nanti waktu bermain teman-teman paham. Pertama, pengertian matriks.
Adik-adik tolong baca pengertian dari matriks. Matriks adalah susunan bilangan atau data yang disusun secara rapi dalam baris dan kolom, lalu dibatasi oleh tanda kurung. Contohnya seperti ini. Nah, ini yang disebut matriks. Ini matriks berordo 2. Ini disebut matriks berordo 2 karena di sini ada 2 baris dan 2 kolom. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis matriks. Jadi, adik-adik kalau banyak jenis ulang. Saya katakan jenis matriks. Yang pertama matriks baris hanya memiliki satu baris saja. Contohnya 153. Matriks kolom hanya memiliki satu kolom saja. 1 dan 7. Matriks persegi jumlah barisan sama dengan jumlah kolomnya. Matriks nol semua bilangannya bernilai 0. Contohnya 0. Matriks identitas matriks persegi yang angka pada garis dirinya bernilai 1 sisanya bernilai 0. Untuk lebih pahamnya lagi, nanti kita akan mengenal jenis-jenisnya melalui kegiatan menyusun kartu. Tadi kan kita sudah masuk ke jenis-jenisnya. Sekarang Ibu akan menjelaskan syarat menjumlahkan dan mengurangannya. Kapan kita bisa menjumlahkan atau mengurangannya? Ingat syaratnya. Dua matriks hanya bisa dijumlahkan atau dikurangkan ketika ordonya itu sama, 2 kali 2. Seperti ini. Ini ordonya 2, yaitu barisnya ada 2 dan kolomnya ada 2. Nah, itu boleh kita jumlahkan atau kurangkan. Kalau misalkannya ordonya berbeda, berarti tidak boleh kita jumlahkan atau kurangkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan atau memberikan contoh bagaimana cara kita menghitungnya. Pertama, penjumlahan. Nah, cara menghitungnya itu kita akan menjumlahkan urutannya yang sama. Misalnya seperti 1 ditambah 3, yaitu 4. selanjutnya 2 ditambah 4, 6. 3 tambah 5, 8. di bawahnya 4. cara itu sama yang teman. 11. Sekarang kita akan masuk ke pengurangan. Cara pengerjaannya sama. Jadi berapa? 4. 9 kurang 6, 4. 7 kurang 3, 4. 6 kurang 4, 3. 3, 2. 2. Jadi cara pengerjaannya begitu untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah mengerjakan penjumlahan dan pengurangan dan aturan dasarnya kan tadi semuanya sudah mengetahuinya. Jadi sekarang kita akan masuk ke kegiatan intinya, yaitu kita akan bermain permainan yang bernama matriks card solve. Tujuannya yaitu untuk adik-adik lebih memahami lagi jenis-jenis matriks. Nah, di sini Ibu akan tuliskan jenis-jenis matriks ini. Nah, di sini Ibu juga akan menggambarkan papan skor. Oke. Jadi permainan pertama kan matriks card. Nah, di sini Ibu sudah memiliki amplop. Ibu sudah memiliki amplop. Nah, di dalam amplop ini terdapat kartu dengan warna kartu, ada yang berwarna hijau, kuning, dan merah. Tujuan warna yang berbeda itu untuk menentukan tingkat kesulitannya. Untuk yang warna hijau itu untuk soal kategori mudah, dan kuning
untuk soal kategori sedang dan merah untuk kategori sulit. Nah, ini Ibu akan bagikan ke tiap kelompok. Kelompok mawar dan kicau mania. Nah, jadi tugas adik-adik yaitu di dalam amplop tersebut sudah bertuliskan pengertian. Sudah melihat pengertiannya? Itu ada pengertian dari jenis-jenis matriks. Nah, di amplop tersebut kan sudah ada kartunya dengan kategori soalnya masing-masing. Ada yang mudah, sedang, dan sulit. Nah, tugas adik-adik yaitu baca pengertian yang ada di masing-masing soal dan tempelkan di depan sini. Ada di baris, kolom, persegi, nol, dan identitas. Nah, menurut adik-adik pengertian di situ kan ada macam-macam pengertian. Nah, adik-adik maju dan tempelkan pengertian itu di bawah judul baris, kolom, persegi, nol, dan identitas. Sudah paham? Boleh tanya? Tadi kan Ibu bilang nanti kamu maju dan ini kamu akan tulis sesuai dengan maksudnya itu. Ya. Terus Ibu kan cuma bagi kami amplop sama isinya di dalam kertas. Terus yang menjadi pertanyaan kami itu kami tempel di papan tulis itu apa dong? Tempel di papan tulis. Ya. Oh iya, Ibu lupa. Ibu ada bawa lem. Nah, nanti kalian akan menempelkan itu menggunakan lem akpol, lem diakpol. Nah, untuk tim yang cepat dan menyelesaikannya dengan benar itu mendapatkan poin 10. Dan untuk yang telat, dia juga mendapatkan poin, tetapi tidak sempurna. Oke, sekarang adik-adik silakan diskusi dengan teman kelompok. Setelah semuanya sudah, saya akan panggil tiap kelompok. Nanti Ibu yang panggil buat maju depan atau Iya kan, tidak mungkin kan kalian langsung maju, kan harus diskusi dalam kelompok kalian, teman-teman kelompoknya, agar nanti pas di depan kita tempel-tempel supaya di depan tidak terlalu lama begitu. Silakan diskusikan dengan teman kelompok. Ya. berarti soalnya nggak perlu dikerjakan cuma berpikir pakai otak ini tuh bagaimana. Sesuai dengan jenis-jenis yang telah dijelaskan pada awal pertemuan tadi. Nah, apakah adik-adik sudah selesai mendiskusikannya bersama teman-teman? Oke. Nah, dalam hitungan ketiga, apakah kalian ingin maju bersama teman kelompok atau cukup Perwakilan saja Ibu. perwakilan? Iya Ibu. Benar, banyak perwakilan. Iya Ibu. Perwakilan dari kelompok mawar dengan kelompok kicau mania sangat berdiri. Makasih. Hanya berdiri, hanya berdiri. Pahami dan seperti apa yang Ibu katakan. Dalam hitungan ketiga, kalian mulai mengerjakannya, menempelkannya dengan lem di sini. Oke, 1, 2, 3. Nah, jadi kita bisa lihat bersama-sama bahwa yang duluan menyelesaikan jawabannya, menyelesaikan game matriks card tadi kan dari kelompok kicau mania bagus. Nah, sekarang kita akan mengecek sama-sama apakah jawaban yang ditempelkan itu benar atau salah. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan, Ibu menuliskan sedikit di papan mengenai jenis-jenisnya. Apakah tadi teman-teman masih mengingatnya? Kita akan mencek apakah jawaban yang ditempelkan oleh tim kicau mania dengan tim mawar apakah benar. Di sini yang pertama baris dari tim mawar yang menempelkan yaitu matriks yang hanya memiliki satu kolom, dan sedangkan dari kicau mania matriks yang hanya memiliki satu baris. Menurut teman-teman, mana yang benar? Kicau mania. Bagus. Nah, sekarang pengertian kolom. Kolom yaitu matriks yang hanya memiliki satu baris. Di sini matriks yang hanya memiliki satu kolom. Menurut teman-teman mana yang salah? Yang salah. Mawar. Bagus. Di sini mawar sudah memiliki dua kesalahan. Oke, sekarang persegi. Matriks persegi. Matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya.
Contohnya matriks 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Oh, jawaban dari tim mawar dan tim persegi sama. Apakah menurut teman-teman ini benar? Sesuai dengan jenis yang sudah dijelaskan di awal? Sudah? Oke. Sekarang matriks 0. Matriks 0 yaitu matriks yang bilangannya semuanya bernilai 0. Oh, mawar dan isomernya sama, benar. Dan terakhir, matriks identitas. Yaitu matriks yang bilangan pada garisnya miring bernilai 1 dan sisanya bernilai 0. Oh, jadi tim isomernya dan tim mawar benar. Jadi di sini skornya itu karena tim mawar tadi telat atau tim kicomania lebih dulu menjawabnya dengan cepat dan itu benar semua. Jadi kicomania mendapatkan poin berapa tadi sebenarnya? 100. 10. 10 ya, 10. Nah, karena tim mawar sudah telat menjawab, terus salah lagi, jadi ya kita kasih 5 aja deh. Oke, 5. Ada yang keberatan? Saya. Kenapa? Pokoknya saya banget yang itu. Kenapa keberatan ya? Saya juga bisa banget sekali. Kenapa dong? Ada dalam Nah, Ibu minta tolong satu orang pesen papan dong. Saya Bu. Ya, silakan. Terima kasih kepada Nurul yang sudah membantu Ibu untuk memasukkan kotoran yang ada di papan. Tadi kalau sini dia masuk. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan kedua, yaitu game. Di sini kita juga akan bermain game. Nama gamenya itu Matrix Battle Royale. Tujuannya itu untuk melatih kemampuan menjumlahkan dan mengurangkan matriks sesuai dengan penjelasan Ibu di awal yang sudah Ibu jelaskan mengenai penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini Ibu akan membagikan kertas OVS untuk captain. Karena di sini kita akan bermain tim masih dalam bentuk kelompok. Dan di sini juga ada soal dengan sama seperti tadi, ada kategori sedang, mudah, dan juga sulit. Nah, di sini Ibu akan membagikan tiap kelompok satu ya. Oke. Jadi aturan mainnya itu setiap ronde akan dipanggil 2 perwakilan dari masing-masing tim. Satu dari mawar, satu dari kicomania. Lalu saya akan membacakan soalnya atau menuliskan di papan. Adik-adik ingin saya membacakan atau saya menulis di papan? Tulis, oke. Saya akan menulis. Teman tim boleh memberikan semangat, tetapi tidak boleh membantu. Paham? Kenapa? Karena kan nanti dikirim satu perwakilan dari masing-masing tim. Nah, teman tim yang di belakang itu hanya bisa memberi semangat, tidak boleh memberitahu jawaban. Untuk jawaban benar dan paling cepat itu sama akan mendapatkan poin yaitu 10. Nah, untuk teman-teman yang sudah selesai mengerjakan, dia boleh berteriak matriks. Contohnya seperti teman-teman mengerjakan. Setelah selesai, teman-teman teriak matriks. Nah, itu saya akan mengecek jawabannya. Kalau jawabannya benar dan tepat, itu akan mendapatkan poin 10. Dan kalau salah, itu akan mendapatkan 5. Oke. Sekarang perwakilan dari 2 tim maju ke depan. Di sini kan ada kategori soal yang mudah, sulit, dan gampang. Saya ada di luar itu. Bukan. Di sini kalian switch karena di sini ada soal kategori mudah, sedang, dan sulit. Kalian switch, yang menang dia boleh memilih. Tapi soalnya sama bukan berdua. Oke. Silakan switch. Oke. Yang menang adalah Abdi. Mau pilih yang mana?
menuliskannya dan saya suruh untuk mengerjakan, adik-adik langsung mau mengerjakannya. Jadi hasil dari tim mawar yaitu matriks 10. Sorry. Ini tidak bisa. Oke. Jadi jawabannya, karena sebelumnya tadi kita sudah jadi langsung saja saya akan menjelaskan jawabannya di papan. Karena kita akan tentukan hasil dari A tambah B. A tambah B. Jadi 2 tambah 5, 7. 3 tambah 1, 4. 4. Dari tim mana yang dapat jawab seperti itu? Bagus. Jadi tim mawar mendapatkan poin 10. Walaupun tim mawar telah menjawabnya, tetapi dia menghitungnya dengan sangat benar. Cuman dia sih, cuman dia itu Lambung ibu, lambung. oh lambungnya 5. Oke. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada tim Kicomania untuk memilih soal mana selanjutnya. Oke. Saya akan menuliskan soal yang depan, yaitu jadi di sini ada pertanyaan matriks X dan matriks Y. Jadi di sini ada matriks X dan matriks Y. Pertanyaannya, jelaskan alasannya apakah boleh dijumlahkan atau tidak. Tidak. Jadi yang duluan menjawab itu dari tim mawar. Apakah bisa atau tidak? Tidak. Alasannya kenapa tidak boleh? Tidak bisa ibu karena obrolannya berbeda. Karena di X itu tuh 2 kali 2, sedangkan di Y itu 2 kali 3. Bagus. Jadi tim mawar mendapatkan poin 10 karena tim Kicomania tidak menjawab, jadi poinnya tidak ada. Sekarang tersisa 1 pertanyaan terakhir. Iya, saya saja membuka sendiri. Oke. Ini adalah penjumlahan matriks. Tetapi di sini ada nilai negatifnya. Jadi oke. Mulai kerjakan. Ingat ya, di sini ada tanda negatifnya. Sudah ibu. Sudah? Oke, tunggu teman tim sebelah sudah ya. Sudah? Hasilnya berapa? Mana hasilnya? Yang mana yang mana? Min 6. Kita akan mengerjakan ini kapan? Oke. Jadi di sini min 1 ditambah min. Terus ada ditambah min 2 ditambah min 1 min 3 ditambah. Oke, kita perhatikan tanda negatifnya. Pasti teman-teman dari sekolah akan sudah pernah lihat. Jadi di sini ada 1 tambah 5. Hasilnya berapa? Bagus, 4 ditambah 2. Bagus. 2 ditambah 1. 1. Min 3 ditambah 6. 3. Bagus. Jadi hasilnya itu 4 tambah 2 10. Jadi total berapa semuanya? 35 kita bagi 20 dikalikan dengan 100. Dan tim Kicomania dapat berapa? 20. Kalau hitung baik-baik. Min 10. Tambah 10. No. That's right.
dibagi 0 dikali 100. Ibu minta maaf. Ya, Yang kedua tadi kan kami ngejawab, berarti tidak ada poinnya tadi. Kenapa kasih tulis minimum? Itu yang ketiga saya. Tidak yang kedua. Yang kedua 0 tadi. Itu kenapa tulisannya minimum? coba dia. Coba dia. Jadi, poin yang 10 tadi kan yang pertama kamu berhasil menentukan semuanya dengan benar. Kedua, yang pertama kamu telah menjawab. Kamu tidak sempat menjawab, bukan? Hasilnya 0. Saya ada tuliskan. Dan di coba, oke. Skor dari tim Mawar yaitu 175. Dan skor dari tim Kicomennya itu berapa? 0. Akan saya buat dari estetik. Ada mata, hidung, mulut. Ibu cepat sudah sampai bisa lagi. Setelah kita jumlahkan semua tim, jumlahkan semua hasilnya, dari dapat kita umumkan bahwa pemenang game kali ini itu dari tim Mawar. Untuk tim Kicomania, jangan patah semangat ya, terus nggak usaha karena masih ada hari esok. Jadi sekarang kita rangkum semua apa yang sudah kita pelajari dari awal. Jadi kita akan menjawab dulu sama-sama apa itu matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris kolom dibatasi oleh tanda kurung atau kurung siku. Oke. Sekarang sebutkan jenis-jenis matriks. Matriks kolom, matriks persegi, matriks nol, matriks identitas. Kapan kita bisa menjumlahkan matriks? Menjumlahkan atau mengurangkan? Kapan biasanya kita jumlahkan? Ketika mereka memiliki organ yang sama. Oke, bagus. Nah, selanjutnya kita akan merefleksi diri. Masing-masing ambilkan kertas. Biasa bagi kertasnya. Saya teman-teman itu. Ini dah, bagi dua datang kamu. Iya, kalau bagi dua. Bagi dua datang. Tidak ada itu kurang juga sih. Iya. Apa? Nah, sekarang tuliskan dengan jujur 3 hal yang kalian pelajari hari ini. 3 hal yang kalian pelajari hari ini, 2 hal yang menurutmu menarik, dan 1 hal pertanyaan yang masih ingin kamu tanyakan. Isilah dengan tenang setelah terhubung kepada saya. Ibu saya sudah juga. Sekarang 2 hal menarik. 1 hal yang masih ingin ditanyakan. Oke, terima kasih untuk adik-adik yang sudah menuliskan dengan jujur. Sekarang untuk pertemuan berikutnya, sebagai tugas rumah, setiap kelompok diminta melanjutkan dan menyempurnakan game matriks. Yang sebelumnya tadi masih ada yang salah, itu sampai di rumah tolong diperbaiki. Yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, buatlah aturan main, soal-soalnya dan kunci jawabannya. Kayak teman-teman buat permainan, ada jawabannya dan soalnya. Nanti minggu depan kita bahas. Tugas ini akan dipresentasikan di minggu depan. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita akan melanjutkan materi yaitu komposisi fungsi yang masih berkaitan erat dengan matriks yang baru saja kita pelajari hari ini. Baiklah anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, karena kita sudah menyelesaikan game, terus juga kita sudah mengetahui pengertian jenis-jenis matriks dan cara menjumlahkannya, alangkah baiknya kita menutup pertemuan kita dengan doa. Tapi sebelumnya, Ibu ingin meminta maaf sebesar-besarnya jika selama proses pembelajaran tadi ada kata-kata Ibu yang kurang berkenan di hati para adik-adik. Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Sekarang Ibu minta tolong 1 orang untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca doa kepada adik-adik. Dipersilakan. Kita pulang, saya akan suruh doa lagi. Ini siapa yang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa rahmatan fil rizqi wa rahmatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma bina fi sakin wa najatan min al-nar wa inna ilaina wa inna ilaihi rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada adik-adik yang
kasih. Sampai jumpa lagi. Bye.